Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Belajar Geografi kelas 12. Kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan geografi regional, yaitu tentang negara maju dan berkembang. Kita akan belajar melalui pendekatan berbasis literasi digital. Perhatikan artikel berikut ini. 5 ciri-ciri negara maju beserta contohnya yang perlu diketahui. Dijelaskan bahwa setiap negara memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. Berikut ini adalah ciri-ciri negara maju. 1. Pertumbuhan ekonomi yang pesat. Data kantor kabinet Jepang yang dikutip oleh AFP juga memuat revisi pertumbuhan ekonomi Jepang yang sebelumnya dimuat sebesar 0,1%. Bulan lalu, angka revisi terbaru mencatatkan bahwa pertumbuhan lebih tinggi dari konsensus pasar yang memproyeksikan pertumbuhan hanya 0,2%. Namun angka ini tetap lebih rendah dari pertumbuhan 0,5% yang tercatat pada periode sebelumnya. Para analis juga berpendapat bahwa meningkatnya konsumsi rumah tangga Jepang di periode itu terjadi karena konsumen banyak melakukan pembelian sebelum pajak konsumsi. Banyak ahli yang memprediksi bahwa Cina bisa saja menyalip Amerika Serikat sebagai negara adidaya di dunia. Bukan rahasia lagi kalau negara tirai bambu ini disinyalir memberikan pengaruh paling besar bagi perekonomian dunia karena penguasaan di berbagai lini. Kenyataan bahwa Cina telah benar-benar keluar dari kemiskinan adalah niscaya. Faktanya, berdasarkan laporan Bank Dunia, Cina berhasil menurunkan angka kemiskinan absolut dari 88% menjadi 6,5% dari tahun 1981 hingga tahun 2012. Kemajuan bangsa Cina tidak lepas dari penguasaan sains dan teknologi. Bahkan demi cita-cita everything is made in China by 2025. Pernahkah kalian membeli barang dengan label berbahasa Tiongkok? Atau yang paling sederhana, sebuah barang bertuliskan Made in China. Ya, bisa dibilang produk Cina ada di mana-mana, bahkan bukan tidak mungkin mampu menggeser produk lokal di Indonesia sekali. Angka pengangguran rendah. Luxembourg. Pada tahun sebelumnya, negara ini merupakan negara terkaya di dunia dan kini digeser oleh Qatar. Meskipun merupakan sebuah negara kecil dengan luas sekitar 2.586 km persegi, negara yang memiliki nama resmi Keharyapatihan Luxembourg ini memiliki pendapatan nasional cukup tinggi, yakni lebih dari 1 miliar dolar. Negara Luxembourg ini dikelilingi oleh 3 negara maju yaitu Prancis, Jerman, dan Belgia yang menjadikannya selain kaya di sisi ekonomi, juga kaya dalam hal budaya. Terbukti dari penggunaan 3 bahasa resmi yaitu Prancis, Jerman, dan Luxembourg. Negara ini mempunyai tingkat pengangguran dan inflasi yang rendah. Dari sektor industri, kebanyakan didominasi oleh perindustrian baja, karet, dan lainnya. Pendapatan rata-rata penduduknya setiap tahun adalah 1,3 miliar atau sekitar 110 juta rupiah per bulan. 3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5 negara dengan teknologi paling maju di dunia. Cina. Perusahaan perangkat keras seperti Huawei dan Xiaomi telah memulai serangan mereka di pasar smartphone. Belum lagi Baidu, Google-nya Cina ini yang terus mendominasi pasar domestik dengan lebih dari 70 juta pengguna aktif. Jerman. Jerman mampu memimpin Eropa dalam urusan teknologi. Untuk penelitian dan pengembangannya saja, Jerman menghabiskan sekitar 3% dari pendapatan nasionalnya. Siemens adalah salah satu contoh perusahaan Jerman yang berkembang pesat. Siemens yang dulu terkenal dengan produsen ponsel, kini mengembangkan usahanya ke berbagai lini. Korea Selatan. Bukan hanya terkenal dengan drama serinya, Korea juga terkenal dengan teknologinya. Meski sempat menjadi salah satu negara miskin di tahun 1960, nyatanya negara ini mampu bangkit dan berkembang menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-14 di dunia. Hal ini tak lepas dari besarnya pertumbuhan teknologi negaranya. Korea memiliki beberapa perusahaan teknologi paling sukses di dunia. Salah satunya adalah Samsung, perusahaan teknologi dengan penjualan sebesar 174 miliar dolar pada tahun 2017. Jepang masih merajai industri teknologi Asia.
Tak tanggung-tanggung pemerintah sengaja menginvestasikan 26 triliun yen pada tahun 2016 untuk pengembangan teknologi dan usaha kecil untuk 5 tahun ke depan. Nama Sony, Toshiba, Mitsubishi, dan Panasonic tentu tak asing lagi. Amerika Serikat dapat berbangga diri dengan 6,7 juta pekerja di industri teknologi yang mereka miliki. Sebuah laporan pada tahun 2015 menjelaskan bahwa 6% dari pendapatan nasional negara itu berasal dari ekonomi digital. Jumlah itu belum termasuk dengan jumlah yang didapat dari sektor teknologi lainnya. Apple tentu saja memberi pengaruh yang signifikan untuk kesuksesan ekonomi negara ini. Sistem pendidikan dan kesehatan yang Siapa yang tidak mengakui kesuksesan Finlandia dalam mengolah sistem pendidikan? Bahkan sistem pendidikan di negeri Nordik tersebut diakui sebagai yang terbaik di dunia. Sejak dulu kita bersepakat bahwa kegiatan belajar di dalam kelas harus pula diimbangi dengan aktivitas luar kelas. Sebagaimana kita meyakini bahwa praktik akan lebih berguna daripada mempelajari teori terus-menerus. Nah, hal inilah yang membuat sistem pendidikan Finlandia terdengar menyenangkan. Kelas sains di Finlandia misalnya, dengan fasilitas yang lengkap dan hanya diisi oleh maksimal 16 siswa, membuat mereka mampu melakukan praktik dengan baik. Para siswa pun diminta untuk bergabung di sebuah klub minat dan bersosialisasi di lingkungan tempat tinggalnya. Kanada. Adakah di antara kalian yang pernah berkunjung ke Kanada? Bagi yang pernah, pasti tahu dong kalau Kanada ini jadi salah satu negara dengan keragaman etnis terbanyak di dunia. Sebagai negara multikultural, negara paling utara di benua Amerika ini punya total populasi sebanyak 37,59 juta jiwa. Nah, bicara soal kesehatan, kalian tahu tidak kalau negara beribu kota Ottawa ini merupakan satu dari sekian negara dengan sistem kesehatan terbaik di dunia. Hal itu dibuktikan dengan tingginya angka harapan hidup orang Kanada yang mencapai 82,30 tahun. Sebagai informasi, Kanada menerapkan sebuah sistem layanan kesehatan yang bersifat universal bernama Medical Care Act atau Medicare yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Kanada pada tahun 1984. Prinsip universalitas itulah membuat semua warga Kanada berhak menerima pelayanan kesehatan yang dibutuhkan secara gratis. Kabarnya pemerintah Kanada menghabiskan dana besar untuk menjalankan sistem tersebut. Menurut laporan Washington Post, pemerintah Kanada menghabiskan 11,4% dari produk domestik bruto atau PDB-nya yang berjumlah 1,653 triliun US dollar pada tahun 2017 untuk menjalankan Medicare. Gile bener. 5. Pendapatan per kapita tinggi. Singapura, bersih dan maju. Mungkin itu yang terlintas dalam pikiran kita jika kita mendengar negara Singapura. Negara yang terletak di ujung selatan Semenanjung Malaya ini hanya memiliki luas sebesar 716 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 5 juta jiwa. Economist Intelligence Unit dalam Indeks Kualitas Hidup menempatkan Singapura pada peringkat 1 kualitas hidup terbaik di Asia. Pendapatan negara ini berasal dari pengolahan bahan impor dan ekspor, terutama pada industri manufacturing. Walaupun Singapura termasuk negara dengan biaya hidup termahal di dunia, sangat banyak wisatawan yang datang berkunjung untuk menikmati kenyamanan dan kebersihan dari negara ini. Luxembourg adalah salah satu negara terkecil di Eropa dengan luas hanya sekitar 2.586 km persegi. Negara ini memiliki kondisi ekonomi yang stabil, dengan pendapatan yang tinggi, pertumbuhan yang moderat, inflasi yang rendah, dan tingkat pengangguran yang rendah, menjadikan negara ini salah satu negara terkaya di dunia, dengan pendapatan per kapita sebesar 101.936 US dollar. Qatar adalah negara terkaya di dunia saat ini. Terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab, negara ini memiliki pendapatan per kapita sebesar 127.523 US dollar. Pendapatan negara ini berasal dari industri pertambangan gas alam dan minyak bumi, di mana Qatar merupakan pengekspor gas alam terbesar kedua di dunia. Berikut ini adalah contoh negara maju beserta lokasinya. Demikian pembelajaran kali ini, semoga dapat menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan literasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.